Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami channel Fakta Kehidupan. Terima kasih kami ucapkan buat kalian semua dimanapun kalian berada yang setia menonton channel kami dan ikut komen-komen di kolom komentar. Kalian juga bisa kirimkan kesan dan berbagi cerita untuk kami bawakan lewat nomor yang tertera di video. Nah, kali ini salah satu subscriber kita yang berbagi cerita yang tentu saja nama dan tempat sudah kami samarkan. Cerita kali ini menceritakan tentang terlalu bucin, kurir ini ditinggal nikah pacarnya setelah berkorban 8 tahun. Gak usah lama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Terlalu bucin, kurir ini ditinggal nikah pacarnya setelah berkorban 8 tahun. Di sebuah kota kecil yang damai, hidup seorang pria bernama Rizky. Rizky adalah seorang kurir yang bekerja keras untuk sebuah perusahaan pengiriman terkemuka di kota itu. Selama 8 tahun terakhir, Rizky telah mencintai seorang wanita bernama Maya. Mereka berdua bertemu saat masih remaja dan jatuh cinta satu sama lain begitu dalam. Namun hidup tidak pernah berjalan mulus seperti yang diinginkan. Maya adalah wanita yang sangat ambisius dan memiliki impian untuk menjadi seorang dokter. Untuk menggapai mimpinya, ia harus pergi keluar kota dan kuliah di salah satu universitas terbaik. Rizky yang sangat mencintai Maya mendukung keputusannya tanpa ragu. Dia tahu bahwa perjuangan untuk mencapai impian adalah bagian dari cinta mereka. Selama 8 tahun, Rizky bekerja keras sebagai kurir untuk membantu Maya membiayai kuliahnya. Dia bekerja siang dan malam, mengirim paket-paket dari satu kota ke sudut lainnya. Semua penghasilannya dikirimkan ke Maya untuk membantu membiayai kuliahnya dan memenuhi kebutuhannya. Rizky selalu dengan senang hati menuruti setiap permintaan Maya, bahkan jika itu berarti melampaui batas kemampuannya. Baginya, kebahagiaan Maya adalah prioritas utamanya. Suatu kali, Maya mendapatkan sebuah cincin berlian yang indah yang dia lihat di toko perhiasan di kota. Dia tahu betapa mahalnya cincin itu, dan seharusnya itu di luar kemampuan Rizky sebagai seorang kurir dengan penghasilan yang sederhana. Namun tanpa ragu, Rizky mulai menabung setiap uang yang dia bisa untuk membelikan cincin itu kepada Maya. Selama berbulan-bulan, Rizky menahan diri dari membeli barang-barang mewah dan merasakan kemewahan untuk dirinya sendiri. Dia makan dengan hemat, memotong pengeluaran yang tidak perlu, dan bekerja lembur. Semua untuk mencapai tujuannya. Akhirnya, setelah beberapa bulan berkeringat dan mengorbankan sebagian besar penghasilannya, Rizky berhasil membeli cincin itu. Dia memilih waktu yang sempurna untuk memberikannya kepada Maya pada ulang tahunnya yang ke-25. Ketika Maya membuka kotak hadiah itu, air matanya berlinang bahagia. Dia tahu betapa besar pengorbanan yang telah dilakukan Rizky untuk memberikannya cincin itu. Namun itu bukan satu-satunya pengorbanan yang Rizky lakukan. Ketika Maya butuh dukungan finansial untuk kuliahnya, Rizky tidak ragu-ragu untuk memberikannya. Meskipun itu berarti dia harus hidup dengan keterbatasan. Dia meminjam uang dari teman-temannya, bekerja lebih keras, dan bahkan menjual barang-barang pribadinya untuk memastikan Maya bisa melanjutkan pendidikan. Rizky juga selalu siap membantu Maya dengan tugas-tugasnya. Terkadang begitu terlibat dalam proyek kuliahnya, sehingga dia merasa seolah-olah dia juga mengikuti kuliah. Dia menjadi pendengar yang setia untuk semua masalah Maya dan selalu memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan. Namun semua pengorbanan itu bukan tanpa beban emosional. Rizky kadang-kadang merasa lelah dan di dalam hatinya dia merasa bahwa cintanya mungkin tidak cukup. Tapi dia terus berjuang karena dia tahu bahwa apapun yang dia lakukan, dia melakukannya demi cinta sejatinya Maya. Rizky, sebenarnya kamu cinta gak sih sama aku? Cinta dong Maya, kenapa sih kamu ngomong kayak gitu? Aku ngerepotin ya, aku selalu minta dibelikan banyak barang sama kamu. Enggak dong sayang, semua yang aku berikan adalah bukti cintaku ke kamu. Aku gak merasa keberatan kok. Beneran, kata Maya memastikan. Iya, beneran sayang, sini peluk. Maya pun memeluk Rizky dengan mesra. Rizky juga membalasnya dengan penuh kasih sayang. Ia sangat mencintai wanita dalam pelukannya itu. Ia juga bertekad, apapun yang Maya inginkan, Rizky akan melakukan semaksimal mungkin. Agar wanita pujaan hatinya itu merasa bahagia di sisinya.
Sayang, aku baru saja melihat sebuah tas yang aku idam-idamkan di mall kemarin. Itu cantik banget dan pasti cocok buat acara kondangan. Bukannya kemarin aku baru beliin kamu tas? Iya, tapi yang ini tuh beda lagi. Lucu banget sayang, aku bener-bener suka. Beliin ya, please. Oke, aku akan mencarinya untukmu. Tapi Maya, kamu tahu bahwa tas itu mungkin akan cukup mahal kan? Aku tahu sayang, dan aku sangat menghargai semua yang telah kamu lakukan buatku selama ini. Tapi aku benar-benar pengen tas itu. Gak apa-apa Maya, aku akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkannya buat kamu. Cintaku padamu adalah prioritasku. Terima kasih Rizky, aku sangat beruntung sekali punya seseorang pria seperti kamu dalam hidupku. Jawab Maya sambil mencium pipi Rizky. Pagi harinya Rizky bangun pagi dan bekerja dengan sangat giat. Upah 10.000 per paket menjadi semangatnya untuk memenuhi kebutuhan Maya. Selama perjalanannya sebagai kurir, Rizky sering bertemu dengan berbagai orang yang menceritakan kisah cinta mereka. Namun dalam hatinya hanya Maya yang mengisi setiap sudut pikirannya. Dia merindukan senyuman Maya, canda tawanya, dan pelukannya yang hangat. Setiap kali dia menyerahkan paket ke tangan pelanggan, dia teringat akan pengorbanannya untuk cinta sejatinya. Hingga akhirnya hari yang dinanti tiba, Maya lulus kuliahnya dengan predikat terbaik. Dia kembali ke kota tempat mereka bertemu untuk mengunjungi Rizky. Rizky tidak sabar untuk memeluknya dan menghabiskan waktu bersamanya setelah begitu lama berpisah. Namun saat mereka bertemu, wajah Maya tidak lagi memancarkan cinta dan kebahagiaan yang sama. Sayang, selamat ya, aku benar-benar bangga sama kamu, akhirnya kamu bisa wisuda, kata Rizky sambil memberikan bunga berukuran besar kepada Maya. Penampilan Rizky kala itu sangat menarik perhatian siapa saja yang lewat, membuat Maya agak risih menjadi pusat perhatian. Bagaimana tidak, Rizky memakai sepatu dekil yang biasa ia pakai untuk mengantarkan barang, dengan celana usang dan baju batik. Meski Maya tahu bahwa baju batik Rizky adalah baju baru, tapi kesan dekil dari Rizky tidak hilang karena kulitnya sangat hitam akibat sering terpapar sinar matahari. Maya yang merasa malu pun segera mengajak Rizky ke tempat yang sepi, dan mengucapkan terima kasih karena dirinya telah jauh-jauh datang untuk memberikan bunga. Tapi kala itu Maya berbohong mengatakan bahwa sehabis acara, dirinya bakal ada acara tambahan bersama teman-teman satu kelasnya untuk acara pribadi. Acara yang cuma bisa dihadiri teman-temannya saja. Mendengar jawaban dari Maya, Rizky pun agak sedih. Tapi dia tidak ingin menunjukkan kesedihannya di depan Maya. Ia tetap mendukung kegiatan Maya dan percaya padanya. Hari berganti, Maya dan Rizky kembali menjadi sepasang kekasih yang terlihat mesra. Rizky juga sangat senang karena Maya telah kembali ke pelukannya, menemani hari-harinya lagi. Membuat Rizky kembali bersemangat untuk bekerja demi bisa menikahi dokter cantik itu. Iya, 8 tahun pacaran. Rizky tidak ingin kehilangan Maya. Dirinya harus segera meminang kekasihnya agar tidak keduluan orang lain. Maklum saja, Maya adalah gadis cantik dan kini memiliki gelar. Pasti bakal banyak yang mengincarnya, tapi Rizky tetap optimis bahwa Maya tidak akan pernah mengkhianatinya, karena cinta mereka sudah 8 tahun berjalan. Sayang, aku seneng banget bisa ketemu kamu lagi, tapi tahu nggak, aku baru saja melihat gaun pengantin yang sangat cantik di sebuah toko pernikahan tadi. Oh ya? Apa kamu sudah sangat ingin menikah, sayang? Iya dong, masa enggak? Umur aku kan sudah nggak muda lagi. Gaun itu punya ekor yang panjang. Full madik-madik dan cantik banget, pokoknya aku mau gaun itu sebagai gaun pernikahan aku. Iya sayang, semoga aku bisa mewujudin impian kamu yang satu itu ya. Kamu selalu mengerti aku Rizky, makasih ya. Tapi kamu harus tahu Maya, aku telah bekerja keras tiap hari dan selalu membelikanmu berbagai barang yang kamu inginkan. Kadang aku merasa sulit untuk menabung untuk masa depan kita bersama. Apa kamu mau menunggu lebih lama lagi? Aku tahu apa yang harus aku lakukan Rizky, dan aku sangat menghargai semua yang telah kamu lakukan buat aku. Tapi ini gaun pengantinku Rizky, dan aku ingin semuanya sempurna saat aku menikah nanti. Aku mencintaimu begitu dalam Maya, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi keinginanmu. Tapi tolong ingat, kita juga perlu merencanakan masa depan kita bersama termasuk kenangan kita. Maaf Rizky, termasuk keuangan kita. Maaf Rizky, aku mengerti apa yang kamu maksud. Aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan, aku hanya terlalu bersemangat untuk pernikahan, dan aku lupa betapa sulitnya itu bagi kita berdua. Gak apa-apa Maya, aku juga sangat ingin kita menikah.
Tapi aku hanya ingin memastikan bahwa kita juga punya stabilitas keuangan untuk masa depan. Aku akan mencari cara untuk membelikanmu gaun impian itu. Tapi mari kita juga bicara tentang perencanaan keuangan itu bersama-sama. Lagi-lagi, Rizky menuruti permintaannya. Posisi Rizky yang sekarang bukan lagi sebagai kurir biasa, tapi leader para kurir yang artinya gaji yang ia dapatkan juga lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi karena tuntutan dari Maya, kini Rizky rela turun lagi ke lapangan untuk membagikan paket agar bisa mendapatkan uang tambahan. Hingga hari membeli gaun pengantin pun tiba. Rizky sangat antusias untuk membeli gaun itu. Darahnya berdesir. Ia tidak sanggup membayangkan alangkah cantiknya kekasihnya itu bila mengenakan gaun pemberiannya. Rizky sangat senang, bahkan ia meminta pemilik toko untuk membungkus kado itu hati-hati karena takut gaunnya rusak. Sang pemilik toko hanya tersenyum senang mengetahui ada seorang laki-laki yang tulus kepada kekasihnya hingga sangat memperhatikan gaun pengantinnya. Malam harinya, Rizky sudah janjian dengan Maya. Dirinya merencanakan untuk makan malam di sebuah kafe sekaligus untuk melamar kekasih yang ia cintai selama 8 tahun. Dirinya bahkan sudah meminta bantuan dari para pelayan kafe untuk mendekor penuh bunga yang romantis agar Maya terkesan. Waktu yang dijanjikan tiba, Rizky merasa sangat tegang dan campur aduk. Matanya terus memandangi pintu masuk kafe, menandakan bahwa dirinya sangat menanti kehadiran kekasih hatinya itu. Dan saatnya pun tiba, wanita cantik berambut panjang masuk dengan senyum sumringah sambil melambaikan tangan ke arah Rizky. Rizky mendapati hal itu merasa sangat bahagia. Ia merasa seperti Tuhan sangat baik kepada dirinya hingga membiarkan bidadari cantik itu jatuh cinta padanya. Tapi senyuman Rizky itu berubah menjadi raut wajah bingung tatkala ada seorang pria yang lebih tampan darinya. Lebih putih, lebih bersih, serta rapi, tiba-tiba menggandeng lengan Maya. Bukannya melepas gandengan itu, Maya malah makin menggeratkan, bahkan merangkul lelaki tampan di sampingnya. Percikan api mengenai hati Rizky, jantungnya berdetak semakin kencang sehingga mendekati Maya dan lelaki yang tak dikenalnya itu. "Hai Riz, lama nggak ketemu," sapa Maya seperti biasa. "Siapa dia, Mai?" "Kenalin, ini Aldi, calon suamiku. Kami seminggu lagi mau menikah. Aldi, kenalin, ini Rizky, sahabat aku, dia yang sering aku ceritain ke kamu," kata Maya tanpa rasa bersalah. "Aldi? Senang bertemu denganmu, Aldi. Aku Rizky, teman Maya," kata Rizky gugup. "Senang berkenalan denganmu, Rizky. Maya telah banyak bercerita tentangmu." Di pertemuan yang sangat tidak diinginkan itu, Maya dengan bangga menceritakan bahwa Rizky adalah teman yang luar biasa. Dia telah selalu ada untuk Maya selama ini dan tanpa dukungan dan pengorbanannya, Maya mungkin tidak bisa mencapai impian menjadi dokter. Maya juga menceritakan tentang Aldi, seseorang yang sangat istimewa dalam hidup Maya. Mereka telah melewati begitu banyak hal bersama dan dia adalah orang yang selalu mendukungnya. Maya memberitahu Rizky bahwa selama ini dia telah bertemu dengan seorang dokter muda yang bekerja di rumah sakit tempat dia melakukan praktek klinik. Mereka telah berkomunikasi dengan intens selama beberapa tahun dan tumbuh dekat satu sama lain. Maya mengakui bahwa dia telah jatuh cinta kepada dokter tersebut dan mereka telah memutuskan untuk menikah. Pengenalan Aldi kepada Rizky adalah momen yang penuh perasaan campur aduk. Rizky merasa campur aduk karena dia telah tahu Aldi akan menjadi suami Maya. Sementara Maya berusaha memastikan bahwa semua orang yang penting dalam hidupnya dapat berdamai dan bahagia bersama. Meskipun ini adalah situasi yang sulit bagi Rizky, dia mencoba yang terbaik untuk menghadapinya dengan kedewasaan dan sikap yang baik hati. Tapi dengan bangga, Rizky memberikan kado terakhirnya untuk Maya yang kini bukan lagi sebagai kekasihnya, tapi sebagai calon istri orang. Para pelayan yang menyaksikan kejadian itu merasa sesak. Seolah mengerti perasaan Rizky, para pelayan itu tidak jadi mengeluarkan makanan yang Rizky pesan, bahkan mereka tidak mengambil uang sepeser pun dari kegagalan cinta Rizky itu. Rizky memberikan gaun itu kepada Maya dan Maya sangat berterima kasih karena telah membantunya memiliki gaun. Maya juga berjanji akan memakai gaun pemberian Rizky dengan bangga di hari pernikahannya nanti. Apalagi yang dilakukan Maya, pikir Rizky. Dirinya merasa seperti diolok-olok oleh takdir dan kenyataan. Hadiah untuk Maya ditukar dengan selembar undangan pernikahan Maya dengan Aldi. Air mata Rizky yang tidak bisa ditahan lagi akhirnya tumpah. Melihat hal itu, Maya langsung memeluknya dan mengatakan maaf dengan sangat pelan di telinga Rizky. Rizky yang tidak enak dengan Aldi pun mengatakan bahwa ia sangat terharu dengan pernikahan Maya.
Bahkan dengan hati yang hampa, Rizky mendoakan kelanggengan di pernikahan Maya. Rizky merasa seperti dunianya runtuh. Dia tidak bisa percaya bahwa semua pengorbanan selama 8 tahun telah sia-sia. Maya yang dia cintai begitu dalam akan menjadi milik orang lain. Dia merasa terlalu bucin untuk bisa melepaskannya begitu saja. Namun dia tahu bahwa cinta sejati adalah tentang mengikhlaskan kebahagiaan orang yang kita cintai. Di suatu malam yang gelap dan hening, Rizky duduk sendirian di kamarnya. Di mejanya tergeletak surat undangan pernikahan yang datang beberapa hari yang lalu. Surat itu adalah undangan pernikahan Maya, wanita yang telah lama menjadi bagian penting dalam hidupnya. Namun saat ini, surat itu adalah sumber perasaan kecewa yang begitu mendalam. Rizky, dengan perasaan yang tumbuh begitu dalam, ini benar-benar terlalu sulit. Sejak Maya memutuskan untuk menikahi Aldi, seorang dokter muda yang dikenalkan Maya beberapa waktu lalu, Rizky merasa seperti seluruh dunianya hancur. Meskipun dia mencoba untuk memahami perasaan Maya, hatinya terasa hancur ketika dia menyadari bahwa cinta mereka yang telah bertahan begitu lama akhirnya akan berakhir. Dia merobek sudut surat undangan itu dengan gerakan perlahan. Robekan pertama adalah seperti ekspresi perasaan kecewa yang telah lama terpendam. Dia merasa seperti sepotong dirinya telah dicabut. Namun saat dia terus merobek surat itu, semakin dalam dia merasa kecewa. Suara kertas yang robek menghancurkan hening malam itu. Setelah surat undangan itu hancur dalam genggamannya, Rizky menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Itu adalah tindakan melambangkan betapa dalamnya kekecewaan dan perasaan terluka yang ada di dalam dirinya. Ini adalah akhir dari semua impian kita bersama, Maya. Saat Rizky merobek surat undangan itu, dia juga merobek hatinya sendiri. Dia tahu bahwa dia harus bergerak maju dan mencoba untuk melupakan cinta yang telah lama dia simpan untuk Maya. Meskipun itu adalah tindakan yang menyakitkan, dia tahu bahwa dia harus menemukan kebahagiaannya sendiri. Bahkan jika itu berarti melepaskan cinta yang telah membuatnya terlalu kecewa. Dalam hatinya yang hancur, Rizky mengucapkan selamat kepada Maya atas pernikahannya yang akan datang. Dia berjanji akan selalu menjadi teman yang baik bagi Maya jika dia membutuhkannya. Kemudian dengan perasaan yang berat, Rizky kembali ke pekerjaan sebagai kurir, membawa pengorbanannya yang terlalu bucin bersamanya. Meskipun hatinya penuh dengan kesedihan, Rizky belajar bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir bahagia. Kadang-kadang pengorbanan yang besar adalah tanda cinta yang tulus. Dia mungkin telah kehilangan cinta sejatinya, tetapi pengorbanannya akan selalu menjadi tanda cintanya yang abadi kepada Maya. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.